akun Kaskus Gibran yang lagi viral, katanya dulu sering ejek Pak Prabowo. Ayo anak-anak Mulyono, keluarkan cebok no jutsu. Prabowo bikin surat wasiat kalau terjadi apa-apa terhadap aktivitas gitu ya, dan masalah. Habis Prabowo seperti mengatakan istri cerai anak komo terus mau lebaran sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keadaan baik-baik saja. Sehat, bahagia, dan juga semudah-mudahan apa yang kalian inginkan, semoga lekas tercapai. Oke guys, hari ini kita akan mereaksi beberapa video dan juga komentar-komentar para netizen tentang isu-isu hangat, tentang video-video yang lagi viral di waktu ini. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita akan langsung aja melihat videonya. Gas. Bang bahas akun Kaskus Gibran yang lagi viral, katanya dulu sering ejek Pak Prabowo. Ramai diperbincangkan netizen akun Kaskus lama yang diduga milik Gibran, wakil presiden terpilih Indonesia. Menariknya ternyata dulu sering nyinyir dan menjelek-jelekan Pak Prabowo, seperti mengatakan istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa. Wah, menarik nih. Awal mulai ramai diperbincangan ini ketika akun _Mardial_ membeberkan nama akun ex lawas Gibran. Dia menuliskan _RKGBRN adalah akun lama anaknya Mulyono. Penyelam handal, tunjukkan skillmu. Telah ditelusuri, ternyata akun tersebut pernah dimention oleh akun X-nya Kaisang, yaitu Kaisang P, di tahun 2011. Saat itu Kaisang mengucapkan ulang tahun kepada Gibran dan ibunya. Nah, menariknya dari sini netizen menemukan akun Kaskus Gibran, yaitu yang bernama Fufu Fafa. Hal ini terungkap karena salah satu postingan Fufu Fafa yang diduga milik Gibran mengaku jika dirinya adalah pemilik akun X dengan username RKGBRN yang sempat dimention oleh Kaisang Pangarep sebelumnya. Fakta tersebut sontak membuat netizen yakin bahwa akun tersebut milik Gibran. Namun hingga dibuat video ini, Gibran belum memberikan klarifikasi itu semua. Agak telat gue bahas ini soalnya gue nyari-nyari satu bukti yang kuat kalau itu beneran akunnya Gibran. Jadi akhir-akhir ini lagi rame banget, lagi trending di Twitter dan TikTok soal postingan lama di Kaskus yang diduga punya Gibran. Nah, ini nama akunnya, Fufu Fafa. Di situ juga dicantumkan akun Twitter dan terkonfirmasi oleh postingan adeknya, Saekang. Ini nggak main-main, cukup keras postingannya dan bisa dibilang ini termasuk tindakan tercela. Nih, ada tentara pecatan lah, Wowolen City of Kampret lah, stroke ringan lah. Dan dia sebut 13 provinsi yang dimenangkan Prabowo di Pilpres 2019 adalah provinsi terbelakang. Dan yang paling kurang ajar adalah ini. Sampai segitunya anjir, lu pikir lu gagah? Lu tuh letoy, ngerti letoy? Masih mending anak Prabowo, dia punya karya bukan hasil minta ke orang tua. Ini yang katanya sopan santuy. Nih gue kasih linknya ya, lu baca sendiri, gak ada sopan santunnya. Nih. Ayo anak-anak Mulyono, keluarkan cebok no jutsunya. Abis nyebok, lu jilat tuh. Najis. Oke guys, itu dia video yang pertama. Gimana Mas Gibran? Kenapa sampai hari ini belum ada konfirmasi? Padahal di dunia permedsosan sudah sangat-sangat viral. Apakah benar ini akun medsosnya Mas Gibran? Kenapa dalamnya banyak sekali penghinaan terhadap Pak Prabowo? Padahal Pak Prabowo itu kan presiden Anda. Dan Anda wakilnya. Kenapa Anda menghina beliau? Walaupun itu dulu. Jejak digital itu emang benar-benar susah untuk dihilangkan guys. Begitupun dengan akunnya ini dalam tanda kutip ya, diduga miliknya Pak Gibran Raka Buming Raka, yaitu akun Kaskus beliau ya. Dan sekarang ramai lagi diperbincangkan oleh netizen karena mungkin ada netizen yang menemukan akun tersebut lagi dan akhirnya diposting di media sosial, trending, di TikTok juga trending, dan ya kayak ginilah kejadiannya. Sangat miris sekali ya guys. Presidennya sendiri dihina sama wakilnya sendiri. Walaupun itu penghinaannya dulu ya. Oke guys, mendingan kita langsung aja meluncur ke video selanjutnya. Gas. dia mengomentari judul-judul dari berita. Joko Grab dan Mandala Nusa, usulan nama ibu kota baru Indonesia menurut warganet gitu. Dia menjawab Wowolen City of Kampret. Jadi Wowolen City of Kampret. Jadi lahan atau tanah Wowo atau kota Wowo kurang lebih demikianlah. Wowo ini kepada Pak Prabowo ya sering disebut itu kalau di
oleh netizen. Kemudian ada judul dugaan tim mawar dibalik kerusuhan 22 Mei. Prabowo Sandi ngaku nggak kenal. Kasihan Lowo katanya. Kesaksian Tajudin yang disuruh Kiflan, ini adalah Pak Kiflan Zen, tembak Luhut Wiranto BG Goris. Dia menulis lagi, mampus Lowo. Aduh, luar biasa. Real count 84%, ini 13 provinsi yang dimenangi Prabowo. Komentarnya adalah provinsi terbelakang. Jadi ya, siapa yang tidak provinsi yang pada tahun 2019 lalu provinsinya menang memilih Pak Prabowo itu disebut sebagai provinsi terbelakang. Dan ada lagi yang lainnya Mas Hersu, Prabowo bikin surat wasiat kalau terjadi apa-apa terhadap saya. Itu yang dibuat di Sahid ketika itu dia menyatakan itu. Ya, kata Gibran wek-wek depresi katanya. Jadi dia dalam keadaan depresi membuat surat wasiat. Ada lagi judul guru ngaji ini melecehkan 20 gadis dan dikomentari oleh Gibran pasti pendukung Prabowo. Nah itulah guys video yang kedua, di mana di video tersebut ada salah satu pakar yang diundang oleh Pak Hersiu Beno, di mana pakar tersebut menjelaskan kalau kemungkinan besar akun Kaskus tersebut diduga milik Pak Gibran. Dan di mana di akun tersebut banyak sekali postingan-postingan yang menghina Pak Wowo atau Pak Prabowo ya. Beliau menghina fisiknya, keluarganya, menghina anaknya. Benar-benar sangat nggak pantas untuk dibaca. Dan saya sebagai orang awam merasa nggak habis pikir ya, kenapa Mas Gibran kok bisa gitu memposting cuitan-cuitan yang sangat melecehkan seseorang. Apalagi itu melecehkan yang saat itu ya, melecehkan salah satu calon presiden Indonesia di tahun 2019. Begitu guys. Oke, kita lanjut aja ke video yang berikutnya. Gas. Halo guys, belakangan ini media sosial kita diramaikan dengan postingan-postingan dari Kaskus. Pernah main Kaskus? Kalau kita lihat ya, saat ini ramai sekali akun Fufu Fafa, postingan-postingan lamanya. Nah, Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, nah disinyalir pernah menggunakan username Raka Genarli dan Fufu Fafa ini di Kaskus. Nah, ada beberapa jejak digital lah yang masih tersisa dari akun ini, termasuk postingan dan komentar-komentar yang menunjukkan minatnya dalam segala hal gitu ya, dari musik, gaya hidup, isu sosial gitu, dan politik. Nah, akun Fufu Fafa ini adalah username yang pernah digunakan oleh Gibran di Kaskus. Nah, meskipun akun-akun ini memang sudah tidak aktif lagi, tapi ya setidaknya akun-akun ini memberikan gambaran tentang minat, aktivitas gitu ya, dan masa lalu Gibran lah saat itu. Nah, kalau sejauh yang kita lihat ya dari media sosial ini, dari kasus ini kok ngeri sekali ya komentar-komentarnya gitu ya. Menghina Pak Prabowo, menghina anak Pak Prabowo ya, dibilang homo, menghina perceraian Pak Prabowo, jenderal pecatan, bahkan menghina fisik ya dengan dibilang apa tuh kalau nggak salah stroke ya karena bibirnya miring dan sebagainya. Ya di samping soal hal-hal yang berbau cabul, menghina Prabowo, menghina anaknya, bahkan menghina PKS, menghina Demokrat, menghina AHY, menghina SBY, bahkan menghina buruh ya, kaum buruh, dibilang mental pengemis lah dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat mayoritas komen-komen di akun Fufu Fafa ini terbagi dua ya, terbagi dua spektrum nih. Yang pertama adalah soal selangkangan dan yang kedua ya soal hinaan. Entahlah ya, saya kadang nggak percaya juga kalau ini adalah akun anak presiden gitu. How come anak presiden bisa berkomentar serendah itu? Ya, kita juga sama-sama ingat ya, Pak Prabowo kelihatan begitu dendam dan marahnya ketika Pak Anies Baswedan menilai kinerjanya 11 dari 100 saat menjadi Menhan ini. Nah, kira-kira bagaimana ya perasaan Pak Prabowo melihat komentar-komentar dan postingan Fufu Fafa ini? Saya juga yakin Mas, seluruh rakyat Indonesia, seluruh netizen di Indonesia kemungkinan besar nggak percaya kalau itu postingan Mas Gibran. Nggak percaya. Soalnya Mas Gibran itu kan seseorang yang kita hormati karena dia anak presiden, dia itu anak pejabat. Apa mungkin dia memposting hal-hal atau kata-kata yang kurang pantas, kurang berkenan, yang mana kalau postingan-postingan tersebut dilihat oleh Pak Prabowo,
Jujur saya nggak tahu Pak Prabowo responnya kayak gimana. Seperti yang dikatakan di video ini, Pak Prabowo dinilai 11 dari 100 aja sakit hatinya sampai sekarang guys. Apalagi ini sampai dihina homo lah, setruk lah, dan lain-lain. Kita nggak tahu perasaan Pak Prabowo kayak gimana kalau lihat postingan ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat kalian. Dan yang pasti nanti kita akan mereaksi lagi video-video yang mungkin lebih hangat lagi isunya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.